Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kita kembali hadir di special talk show di hari ini dan di pagi yang luar biasa ini. Saya sudah tidak sendirian lagi, langsung saya kenalkan narasumber kami di pagi hari ini yang sangat luar biasa, yang bikin saya udah senyum-senyum dari tadi. Selamat pagi untuk CEO KPJ Tawakal Spesialis Hospital. Assalamualaikum untuk Encik Muhammad Badri Husin. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, Pak Badri, terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV dan saya juga sangat membutuhkan informasi terkait Muslim Medical Tourism di Kuala Lumpur. Baik, dan selamat pagi untuk Koordinator KPJ Tawakal Aceh. Assalamualaikum untuk Dokter Natalina. Waalaikumsalam. Iya, baik. Dok, ini gimana sih kabarnya? Alhamdulillah. Ini pertama kali kita juga duduk bersama untuk membahas tentang KPJ Tawakal. Kemudian kita juga bertemu di lain kesempatan ini berbicara tentang cat lover. Ini tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak ada. Hobi ini pekerjaan. Baik, sama halnya saya ucapkan terima kasih banyak dan saya juga butuh informasi untuk yang ada di Banda Aceh. Iya, dan ini nih yang bikin saya berhasil untuk deg-degan di pagi hari ini karena saya udah sangat ngefans sekali dengan mereka. Ini dari saya mulai duduk di bangku SMA, ya. Selamat pagi, assalamualaikum untuk Raihan, Cik Amran, Idris dan juga Cik Abu Bakar. Assalamualaikum. Saya nggak tahu nih mau nanya apa nih. Iya. Saja. Sepertinya Cik Amran awet muda ya. Masya Allah. Iya, sepertinya dari saya sejak duduk di SMA sampai sekarang wajahnya sama saja, paling cuma beda warnanya saja, rambutnya. Ya, apa kabar Cik Abu Bakar? Alhamdulillah. Iya, ini cerita sedikit tentang landing di Aceh. Ini kapan datang? Semalam. Semalam. Ini Ya. semalam, kemudian ini melakukan kegiatan apa? Apakah mencoba untuk makanan Aceh? Kami semalam 5 kali makan. Itu aktiviti sudah saya cuba semua, termasuklah ada mie kepiting Mie Aceh, kepiting. itu paling enak lah. Dan ini mudah-mudahan tidak kolesterol ya. Tidak. Tapi kalau udah Alhamdulillah. kolesterol nggak apa-apa ya dok ya. Tak. Gampang pulang. Kita sebagai Nah, itu kami, dia. kerana kami bersama KPJ Tawakal, jadi kami makan je. Aman saja. Aman Ini termasuk rekomendasi dari dokter dari KPJ Bapak Tawakal. iya KPJ Dari Tawakal, jadi Bapak aman-aman Badri. saja Pak Idris ya. Nah Pak Idris, misalkan ini cerita sedikit, makanannya banyak sekali, apalagi kalau di Aceh ya dok ya, makanannya serba rempah-rempah. Ini dekat sekali dengan yang namanya penyakit kolesterol, penyakit maaf orang tua begitulah. Nah tadi seperti tadi C. Abu Bakar mengatakan makan sampai 5 kali mie kepiting, ini kan memang biangnya penyakit. Nah sebenarnya untuk di usia yang 40 tahun ke atas ini yang rentan sekali mendapatkan berbagai macam penyakit, apakah juga nanti ini bisa ditalangi begitu oleh KPJ Tawakal? Silakan Pak Badri. Ya, terima kasih ya undang kita ke Rumah Sakit KPJ Tawakal KL di Aceh TV. Ya, seperti mana yang bilang tadi, ya, setiap penyakit itu ada obatnya, insyaAllah. Ya. Jadi kita di KPJ Tawakal menyediakan ya, dan menawarkan pelbagai disiplin doktor ya, yang bisa mengobati penyakit-penyakit yang biasa ya, dialami oleh masyarakat ya, komunitas. Jadi kita tu terutamanya kepada yang daripada luar negara, kita punya dipanggil International Fashion Center di KPJ Tawakal yang memang mengaturkan segala urusan sakit-sakit yang mau datang berobat ke KPJ Tawakal. Dari jemput di bandaranya ya, sebelum itu diatur dulu oleh kantor perwakilan kita di Aceh Ya. di sini. Jadi kita di sana nungguin, kita jemput dari bandara, bawa ke rumah sakit, kita atur untuk menginap di hotel mananya. Kemudian terus appointment dengan doktor yang terkait dengan penyakit. Oke. Jadi Nah, itu yang kita aturkan supaya mereka itu tidak nungguin lama, Iya. tidak ada masalah di sana dan sebagainya. Jadi kita aturkan Baiklah. sebisa mungkin, semaksimal mungkin agar pelayanan kita itu tip top lah ya. Benar sekali. Itu Nah yang kalau untuk Indonesia sendiri sudah ada berapa cabang selain yang ada di Aceh? Untuk kantor perwakilan kita juga punya di Padang ya, kita ada kantor perwakilan, dan kita juga lagi sedang juga untuk mengembangkan lagi kantor perwakilan di daerah-daerah di Indonesia. Jadi saat ini hanya ada di Sumatera Barat dan juga di Aceh. Ya. Oke, baik. Nah, perbedaan dari Padang dan Aceh, kenapa KPJ Tawakal KL ini memilih Sumatera Barat, Padang maksudnya, dengan Aceh
Mungkin ada kelebihan atau punya historisnya bagaimana? Ya, kita melihat kepada alternatif ya, bahwa yang kita lakukan ini kerana kita tahu bahawa orang-orang kadang-kadang Padang ataupun Pekanbaru ke atas lah ya, seringnya mereka itu pergi ke Penang, Melaka dan sebagainya. Tapi kita juga ada di KL, kan? Jadi kita bagi alternatif ke mereka untuk berobat ke KL, ya. Bahawa di KL juga sambil berobat bisa wisata. Iya, Ya. itu yang penting. Dekat kan? Kita punya rumah sakit kita lokasinya strategis, hampir dengan KLCC, hampir dengan KL Tower dan tempat-tempat wisata yang lain. Jadi memudahkan mereka, kan? Jadi ya satu hal yang lain ya mereka bisa aja pergi ke Jakarta dan sebagainya. Tapi mungkin dari segi jaraknya agak jauh ya. Dan kosnya agak tinggi. Ya, itu Ya. dia yang jelas. Apalagi sekarang ini tiketnya sudah melambung tinggi ya. Jadi kita punya alternatif, Aha. yuk ke KL aja lah. Lebih dekat dan juga dekat. harganya lebih murah. Murah. Dan kita pelayanannya kita atur dari A sampai Z. Sampai selesai Sampai artinya. selesai gitu. Baik. Nah, ini kan kalau kita sudah ada di KL-nya sendiri, tapi kita langsung nanti kita cerita dulu nih sama dokter. Boleh untuk di Banda Aceh sendiri nih, Dok. Ini KPJ Tawakal KL sendiri bagaimana awalnya prosedur pasien ini harus mendapatkan informasi yang sangat valid. Kita di sini kan ada kantornya di Jalan TH Sande 120C. Jadi setiap yang mau berangkat ke sana ada bagusnya untuk datang ke kantor kita dulu. Kenapa? Karena di situ kita akan memberikan informasi-informasi yang penting terkait dengan yang dibutuhkan oleh si calon pasien tersebut. Kemudian nanti setelah mendapatkan informasi, katakanlah misalnya gini, ketika kita ada rasa kurang enak badan atau gimana, tapi kita nggak tahu nih ini harus ke sana nanti jumpa siapa, dokter spesialis mana gitu, hasil kita begini gitu. Nah, nanti itu di sana bisa berkonsultasi dulu dengan saya. Nanti kita bisa membantu arahkan, oh ini bagusnya jumpa dengan ini atau apakah check up dulu, nanti setelah check up nanti baru jumpa dengan pakar gitu. Kemudian nanti kalau sudah oke, kita akan buatkan appointment dengan dokter yang di KL. Jadi artinya nggak usah lagi datang pagi atau datang awal untuk antri nomor register gitu. Kita yang akan mendaftarkan, nanti kapan berangkat, kasih tiket sama kami uruskan jemputannya juga. Jadi begitu sampai di bandara nanti akan dijemput. Apakah langsung dibawa ke rumah sakit atau ke hotel tergantung dari appointmentnya nanti. Oke. Nah kemudian nanti waktu mau pulang sama juga itu sudah diatur juga untuk diantar balik ke bandaranya. Jadi begini dokter, artinya pasien yang hendak berkonsultasi dengan dokter Natalina di KPJ Tawakal Banda Aceh, mereka memang harus apakah juga perlu bertanya berapa lama mereka untuk stay di KL begitu? Bisa, ya. Berapa lama estimasi biayanya? Karena kan kita pergi ke negara luar yang mata uang itu berbeda juga kan. Kalau misalnya masih sama-sama ini kan kita bisa tarik ATM. Kalau di sana belum tentu ATM kita bisa dipakai gitu. Nah itu bisa kita bagi informasi itu juga. Jadi berapa estimasi biayanya, kemudian berapa hari sih kira-kira diperlukan kalau saya maunya begini gitu. Ada biaya-biaya yang tidak terduga nggak? Artinya dia melihat penyakitnya dulu nih, tidak bisa dipastikan dalam waktu 1 minggu selesai. Nah artinya memang ada dadakan. Adakah yang mungkin seperti itu dan bagaimana solusinya? Ada yang dadakan, tapi biasanya juga ada jeda waktu ya. Karena dokter juga nggak langsung ambil tindakan, biasa minta persetujuan medis dari si pasien. Kalau saat itu kita siap dengan biaya dengan apapun, mungkin kita bisa lakukan terus tindakannya. Tapi kalau enggak, kita bisa pulang dulu, kemudian nanti mungkin mengumpulkan uang sedikit dan kembali lagi ke sana, nggak masalah itu. Tidak masalah. Oke, satu lagi nih dokter, saya pengen tanya. Biasanya pasien yang hendak berobat ke KL melalui KPJ di Aceh, dalam kondisi yang bagaimana? Apakah kondisi yang masih bisa berjalan atau memang maaf sudah tidak bisa bangun begitu? Kita ada yang sehat pun kan bisa pergi ke sana untuk check up, pencegahan dan lain sebagainya karena ada program wisatanya, tur wisatanya juga. Itu untuk yang sehat. Kalau untuk yang sakit, itu dari yang mulai sakit ringan sampai sakit yang berat. Bahkan kita pernah evakuasi juga memang pasien yang tidak bisa ini sama sekali, memang lumpuh total. Jadi kita pakai pesawat khusus dengan stretcher itu gitu kan, itu yang dari Banda Acehnya dijemput dari rumah pasien dengan ambulan sampai ke pesawat, naik di pesawat pun posisi tidur, kemudian sampai di KL dijemput dengan ambulan juga begitu turun pesawat
jemput dengan ambulan. Itu semua sudah include dalam satu harga dan Iya, ini sudah. wow, Sudah, luar biasa sudah. sekali, keren. Dan jauh lebih murah dibandingkan dengan katakan misalnya si pasien mau upaya sendiri cari pesawat, booking pesawat dan lain sebagainya. Itu harga di kami jauh lebih murah dibandingkan dengan mencari sendiri. Dan Wow. sibuk-sibuk lagi kami yang sibuk. Artinya tinggal siap beres begitu Betul, saja ya, Dok. Ya? betul. Oke, baik. Nah, Pak Badri, ini boleh tahu mengapa alasan yang pastinya juga kita berbicara untuk masyarakat di Aceh, mengapa mereka lebih memilih untuk berobat ke KL daripada mereka berobat di negaranya sendiri. Kita break dulu, ya kita akan sambung kembali ya pemirsa, kami akan segera kembali juga di Special Talk Show, jangan kemana-mana.